Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat pagi guys ya. Hari ini pagi guys, semoga kesegaran kita dapat rasakan di pagi hari ini guys. Bila kita terasa segar, baik jiwa dan raga kita ya, pikiran kita ya, batin dan hati kita ya, semuanya segar guys. Itu berarti tandanya kosong guys. Tiada beban. Semoga kita tidak mempunyai beban guys. Lebih-lebih beban yang sangat berat sekali dalam kehidupan ini guys ya. Semoga itu tidak ada. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Oke guys, kenapa kita bicarakan kosong, tiada beban. Nah, sekarang aku tanya guys ya. Aku tanya kepada dirimu guys. Semuanya, aku nggak pilih kasih. Semuanya, aku tanya kepada dirimu guys. Semuanya ya, aku nggak pilih kasih. Manusia, kapan tiada beban, kosong dalam hidupnya? Mulai dari tahun kapan? Tahun 2000? Tahun 1900, 1800, 1500, tahun 1000, tahun 900, tahun 100, tahun Masehi, atau tahun sebelum Masehi? Atau waktu manusia zaman purba, manusia zaman batu? Ayo jawab. Bisa nggak? Tahu jawabannya? Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang, itu penting sekali. Dijaga yang ketat jawabannya ya. Kasih parfum jangan lupa. Kasih minyak wangi biar harum semerbak sepanjang masa. Mantap guys. Memang guys ya, pada waktu awal mula manusia ya, dunia ini kan masih sepi ya. Tahu-tahu manusia itu dari yang kosong, tiada beban. Tahu-tahu ada beban. 1, 2, 3, dan seterusnya hingga zaman saat ini guys. Oke? Maksud saya adalah guys ya, dari kosong hingga mulai ada beban itu, disitulah muncul intelektualitas pada manusia. Intelektualitas pada manusia. Intelektualitas. Kita bahas guys. Dasmu mana guys? Dasmu mana guys? Guys, dasmu mana? Tahu-tahu tanya dasmu guys. Arah pembicaraannya mengarah kepada sebenarnya bukan dasmu guys, tapi semua bidang ya, semua bidang yang ada di mana? Dasmu. Jadi semua bidang mana guys? Filsafat, mana bidang filsafat? Keluar. Bidang agama, mana bidang agama? Keluar. Bidang hukum, mana bidang hukum? Keluar. Bidang politik, mana bidang politik? Keluar. Bidang seni, keluar. Bidang budaya, keluar sini, keluar semua. Bidang moral, ya, keluar semua. Atau bidang-bidang cinta kasih sayang, mungkin kalau ada keluarkan semua. Pokoknya semua bidang keluar. Ya. Ini tentang intelektualitas, ya. Setelah semua bidang dari bidang filsafat, agama, hukum, politik, ya, seni, budaya, ya, pertahanan, semuanya, ekonomi,
semuanya keluar, ya. Pertanyaannya adalah, mancing ikan dan semua bidang itu lebih tua mana? Lebih dulu ada mana? Baik guys, kita akan jawab ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. 1. Jangan pernah keluar dari itu. Karena alam semesta ini diciptakan oleh zat Tuhan Allah dengan tujuan yang benar. Bagaimana itu tujuan yang benar? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Baik guys. Oke. Kita akan bahas tentang bidang mana dulu ini? Ya. Filsafat. Kamu ingin tahu filsafat, guys? Oke. Awal mula terjadinya filsafat ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan adalah depannya lautan, atasnya langit, belakangnya hutan, bawahnya daratan, sekelilingnya angin, tamunya hujan, yang dipegang erat-erat joran, yang dilempar umpan, yang disetrek ikan, yang dihadapi waktu malam jin, setan, yang datang tak diundang malaikat penjemput ajal. Bayangin coba. Sampai yang datang tak diundang itu loh. Ada, yaitu malaikat penjemput ajal. Inilah yang dinamakan asal mula filsafat. Ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan adalah depannya lautan, ya. Makanya jangan heran kalau ada filsafat itu dia ada di lautan, dia ada di lautan. Belakangnya hutan, dia ada di hutan. Ya. Dia pun juga ada di hutan. Atasnya langit, dia pun juga ada di langit. Bawahnya daratan, dia pun juga ada di daratan. Itulah filsafat. Mengikuti di mana dia berada. Dari inilah filsafat itu ada. Jadi yang namanya filsafat itu katanya ibunya ilmu, ibunya semua bidang keilmuan, gugur di sini. Mancing ikan dan filsafat lebih tua mana? Mau diadu apa? Intelektualitasnya. Mancing ikan dan filsafat. 1 ya. Agama. Kamu mau bicara agama dalam mancing ikan? Hah? Asal mula agama mau tahu kau? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu 1 orang 1 joran. 1. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. 2. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. 3. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. 4. 5. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu tidak ada paksaan ikan makan umpan, tapi sekali dimakan beda ceritanya. Dan semua ranah alam semesta adalah merdeka. 5. Mau sampai kapan ini diteruskan? Jadi yang namanya agama. Ini agama. Dan mancing ikan lebih tua mana? Simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Itu sangat penting sekali ya. Dijaga ketat-ketat, kasih parfum jawabannya. Dan minyak wangi tentunya ya. Biar harum semerbak sepanjang masa. Mantap guys. Dari agama aja sudah ketahuan. Bahkan filsafat ada sudah ketahuan. Ya, ini 2 bidang yang
penting sekali dalam kehidupan manusia. Mancing ikan sudah membahas komplit ajaran suci mancing ikan. Mengajarkan yaitu, ini bidang sejarah ya, bidang sejarah. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, mancing ikan di tepi lautan hanya berpayung langit yang terhampar. Paham guys? Hanya berpayung langit yang terhampar. Ada apa di langit? Ya pergilah sana, tengoklah ada apa di langit. Paham ya? Ini tentang sejarah loh. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Paham guys? Ikan disetrek. Setrek mengarah ke langit. Bumi dipijak. Kamu tahu artinya bumi dipijak ini? Ya. Kau pikir manusia itu diciptakan dari mana? Paham maksud saya, arah pembicaraan saya guys ya? Nah ini baru satu kalimat loh. Kita kasih tahu lagi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, dari tepi lautan sampai ke gurun pasir, bahkan sampai ke hari kiamat, hingga bertemu dengan zat Tuhan Allah. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, dari tepi lautan sampai ke gurun pasir, hingga hari kiamat, bahkan bertemu dengan zat Tuhan Allah. Kurang jauh mana ini sejarah membahas? Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali titik. Dari mana asalnya? Mancing ikan ini sudah membahas tentang semua itu. Mau tahun berapa? Zaman batu, purbakala, sebelum Masehi, atau tahun 1000, 2000, atau nanti 3000, atau sampai hari kiamat. Ini sudah membahas mancing ikan semuanya ini. Anda bicara tentang apa? Bidang kuliner, makanan, masakan, kesehatan. Dengerin. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, siapa suruh makan ikan mentah? Nah, dari sini aja kamu sudah paham bahwa ikan itu jangan dimakan mentah. Dari sinilah proses pengolahan itu ada. Dari dibakar, digoreng, dan sebagainya. Paham ya, guys? Nah, mau bidang apa lagi? Bidang hukum. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, tidak ada paksaan ikan makan umpan. Tapi sekali umpan dimakan, beda ceritanya. Dan setiap rana alam semesta adalah merdeka. Paham? Ini asal mula adanya hukum. Ya. Saya jelaskan lagi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, pastikan tanganmu kuat setrek ikan di dalam air gelap gulita hingga menyatu dengan dirimu. Pastikan pemancing ikan kuat menyetrek ikan keluar dari air gelap gulita dan menyatu dengan pemancing ikan. Paham ya maksudnya ya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, pastikan tanganmu kuat ya menarik ikan keluar dari dalam air gelap gulita dan menyatu dengan dirimu. Maksudnya begini, ya.
Di dalam hukum itu ada pertimbangan. Ya, di dalam hari kiamat nanti juga ada timbangan amal, ya. Jadi yang namanya pemancing ikan itu, kalau besar pahala kebaikannya, ya, itu akan masuk surga di daratan terang benderang tertinggi, menang dia. Tapi kalau ikannya yang jauh lebih besar, bukan pahala, tapi dosanya yang lebih banyak, lebih besar, dia tidak akan mampu menarik ikan di dalam air gelap gulita, malah sebaliknya dia terseret masuk ke dalam lautan air gelap gulita. Begitulah terjadinya hukum. Ada pertimbangan, ada timbangan amal di akhirat, itu begitulah. Semua dimancing ikan dibahas. Mau bidang apa lagi? Politik. Mau bidang politik ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, apakah matamu bisa melihat ikan di dalam air gelap gulita? Lalu kenapa kau meributkan isinya? Ini awal mula terjadinya bidang politik. Ilmu politik itu dari sini. Makhluk mana, manusia mana yang sanggup matamu itu loh, melihat politik. Apalagi melihat isinya politik. Siapa yang sanggup? Makhluk mana yang sanggup? Paham ya? Lalu kenapa otakmu kamu izinkan adanya politik? Siapa yang kamu politiki? Bukankah semua manusia itu saudara? Kan begitu awal mulanya. Lalu kamu tega mengizinkan otakmu untuk diisi dengan politik. Ini kan masalah dalam dirimu sendiri. Paham ya? Kalau iblis pakai politik wajar. Namanya juga iblis, namanya juga setan. Pakai politik wajar. Pakai agama dia nggak sanggup. Pakai kebaikan, norma-norma positif dia nggak sanggup. Jadi ya pakainya politik. Ya memang itu harusnya untuk iblis. Paham ya di sini ya? Oke guys. Sekarang kita bahas tentang bidang apa lagi? Cinta kasih. Kasih sayang. Oke. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, pastikan tanganmu kuat ya, setrek ikan dari dalam air gelap gulita hingga menyatu dengan dirimu. Ini sumber kasih sayang, guys. Ilmu ini. Ya. Bahkan tak terpisahkan loh ya. Karena ikan itu menyatu dengan dirimu. Menyatu dengan tubuhmu. Sekarang, tak tanya. Ikan, kalau di dalam air gelap gulita bagaimana nasibnya? Kalau nggak dimakan ikan, ya mati mengambang. Betul? Nah sekarang, ikan kalau kamu taruh di daratan, bagaimana nasibnya? Sama. Dimakan binatang dan mati membusuk. Kering. Paham? Tapi kalau ikan itu bisa menyatu dengan pemancing ikan, bagaimana caranya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, siapa suruh makan ikan mentah? Artinya ikan itu diperlakukan, diproses, dibakar, dimasak, digoreng, dimakan oleh manusia. Itulah sebesar-besarnya manfaat. Itulah sebesar-besarnya kebaikan. Menyatu pada diri manusia. Manusia melakukan kebaikan dalam hidupnya. Sepanjang itulah ikan itu mendapatkan pahala kebaikan. Hingga menghadap kepada zat Tuhan Allah, Sang Maha Pencipta. Dia akan menyertainya terus-menerus.
ikan menyertai manusia itu terus-menerus. Bahkan ke hadapan ke zat Tuhan Allah. Sebagai Sang Maha Pencipta. Inilah bidang kasih sayang sejati. Apa istrimu bisa melakukan itu? Istri itu hanya teman hidup. Apa keluargamu bisa melakukan itu? Keluarga itu juga gitu, teman hidup. Ada perpisahan. Bahkan ada banyak masalah juga karenanya ya. Oke guys. Kita mau ngomong bidang apa lagi? Ini ngomong tentang intelektualitas. Intelektualitas. Bidang apa ini? Pembangunan, teknologi. Mau apa? Bahas apa kau? Apa ini? Ya, bidang pembangunan aja lah ya. Sedikit contoh, kan kita mancing ikan di tepi lautan, ya kan? Adanya pembangunan apa ini supaya nggak terjadi erosi ya. Oke. Kamu mau tahu adanya bidang untuk menanggulangi pembangunan untuk menangkal erosi ya? Mau tahu kamu ya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu kekuatan kegelapan disandingkan dengan kekuatan kegelapan. Maksudnya apa? Jadi yang namanya air lautan gelap gulita ini guys ya. Kan sudah ketahuan gelap gulita ini. Itu disandingkan juga kekuatan kegelapan. Tapi asalnya dari daratan. Ya, caranya bagaimana? Ini tepi lautan, ditanami tanaman, pohon-pohon, dijadikan hutan. Hutan itu kalau rapat, sinar matahari nggak bisa masuk, gelap gulita, tertutup oleh rimbunnya daun, ranting, pohon. Dan ini hanya terjadi pada hutan. Artinya apa? Hutan-hutan di tepi lautan itu harus ada. Hutan mangrove dan pohon-pohon sejenisnya ya di tepi lautan ya. Itu reboisasi untuk menanggulangi erosi. Paham? Jadi ajaran suci mancing ikan itu sudah membahas tentang masalah ini. Kekuatan kegelapan disandingkan dengan kekuatan kegelapan. Karena pemancing ikan ini tidak pernah bermusuhan dengan ikan, dengan lautan, nggak pernah. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Selalu mengambil jarak dengan air. Itu artinya apa? Intelektualitas itu ada. Kemerdekaan dijunjung tinggi. Kehidupan lautan, air gelap gulita, ikan dan sebagainya tetap berjalan. Dan pemancing ikan di daratan tertinggi, terang benderang, itu juga berjalan kehidupannya. Jadi kemerdekaannya itu betul-betul terlindungi. Ini kalau kamu bicara tentang HAM, bicara tentang hak asasi manusia, bicara tentang demokrasi, berbicara tentang apa istilahnya itu, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu loh selalu dijunjung tinggi itu loh. Telat kamu ngomong zaman sekarang. Ini awal mula ketika manusia itu keadaannya kosong-kosong. Ya. Belum ada zaman batu, belum ada purbakala, sebelum Masehi atau apalah namanya. Ini sudah dibahas oleh mancing ikan. Tentang kemerdekaan, hak asasi manusia. Apalagi tentang demokrasi. Sudah. Telat kamu bahas sekarang. Ini intelektualitas. Makanya, ndasmu mana? Guys, semuanya, ndasmu mana? Ya. Filsafat. Bidang filsafat keluar. Bidang agama mana? Keluar. Bidang hukum mana? Keluar. Bidang politik mana? Keluar. Bidang pertahanan keluar. Bidang ekonomi. Kita bahas bidang ekonomi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu umpan sak upo oleh iwak sak mejo. Itu kurang ekonomi gimana kau?
Kurang menguntungkan gimana? Umpan saupo, umpan sebutir nasi menghasilkan iwak sak mejo, ikan semeja. Kamu mau minta meja apa? Meja prasmanan, meja kantoran, meja pengadilan, atau mejanya pejabat? Mejanya PBB pun bawa kemari. Ini kurang apa tentang segi ekonomi? Ayo kalau mau bicara keluar apa itu intelektualitas dengan pemancing ikan. Kita mau bicara intelektualitas. Ayo. Ini yang namanya mancing ikan dikeroyok oleh bidang filsafat, bidang agama, bidang hukum, bidang politik, bidang sejarah, semua bidang. Ayo. Ayo kalau ngomong intelektualitas. Keluar. Kamu ya. Sebelum bidang, semua bidang ini ya, filsafat dan teman-temannya itu ya, ada. Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu tahu kata Allah. Kata Allah itu, ya, itu kan ada huruf lam. 2 huruf lam. Huruf lam hijaiyah. Tahu huruf lam kan? Nah, setelah kamu lihat huruf lam, kamu lihat mata kail, mata pancing. Apakah ada beda di situ? Huruf lam dan mata kail, mata pancing. Jadi, huruf lam itu, mata kail itu, mata pancing itu sudah diizinkan dalam sebuah nama yaitu Allah. Ada 2 loh. Paham dari sini arah pembicaraan saya ya. Jadi yang namanya mancing ikan itu bisa digunakan untuk mengetahui siapa Tuhan yang patut disembah, yang pantas disembah di dunia ini. 1. Kemudian dengan mancing ikan ini, kamu bisa mengetahui agama apa yang pantas untuk dianut, dipercayai, diyakini oleh manusia di dunia ini. 2. Bahkan kamu mengetahui juga dengan mancing ikan ini, siapa nabi dan rasul, ya, dari awal sampai akhir itu namanya itu ada. Itu dengan mancing ikan. Tahu kamu. Kamu kalau beragama, menjadi umat beragama, kamu harus butuh pemandu, kamu harus buka buku untuk bisa paham ilmu. Mancing ikan nggak butuh semua itu. Mancing-mancing aja di tepi lautan. Kamu akan dapat ilmu dari sana. Mancing ikan di tepi lautan sendirian. Ada jawaban lengkap di situ. Kamu akan mengetahui bagaimana intelektualitas itu dari mancing ikan di tepi lautan sendirian. Ada jawabannya lengkap. Kau pikir orang bisa ke bulan itu karena apa? Kau pikir adanya pesawat, adanya antariksa, peralatan satelit, pesawat terbang, dan semua itu karena apa? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan di tepi lautan hanya berpayung langit yang terhampar. Langit itu nggak ada penghalang. Langsung jadi payungnya. Di situ kamu bisa melihat bahwasanya bagaimana caranya bisa nyampe ke langit. Apa yang dibutuhkan untuk bisa ke atas. Ngawang, kayak Superman, kayak Gatot Kaca. Ya, atau kayak arwah penasaran. Tinggal pilih. Ya, jadi nggak usah mengkhawatirkan kamu tentang mancing ikan ini. Mau adu intelektualitas dengan mancing ikan? Ayo, filsafat, agama, hukum, ekonomi, sejarah, apa? Semua bidang ini dan teknologi, pertahanan, keluarkan semua. Kau pikir mancing ikan gak sanggup apa? Kamu cari di jagat ini loh. Joran pancing itu bisa mengangkat beban jauh lebih besar dari bobotnya. Kau pikir ini bukan teknologi? Kau pikir ini bukan pertahanan? Guys, kalau aku ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kata, tindakan saya yang menimbulkan salah, khilaf, dan dosa.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mohon dimaafkan ya guys. Jangan sampai konten video saya ini menimbulkan gesekan, singgungan, rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman, kesal, dan marah. Jangan sampai ya guys. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua salah, khilaf, dan dosa saya dari kata dan tindakan saya yang saya lakukan di konten video saya ini. Mohon saya dimaafkan guys. Guys, konten ini belum ada judulnya. Kasih judul. Ayo. Meeting. Maksudnya berpikir. Kok pikir meeting gini apa? Berpikir guys. Kita diskusi. Ayo diskusi guys. Apa ya? Judulnya apa ya? Mancing ikan di waktu sebelum Masehi. Belum Masehi. Mancing ikan di waktu sebelum Masehi. Belum Masehi ya. Wes itu ae. Aur-auran judulnya ya. Mancing ikan di waktu sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi. Oke ya. Paham ya. Jadi konten ini judulnya adalah mancing ikan di waktu sebelum Masehi, guys. Oke, sip. Guys, boleh ngomong dikit? Oh, boleh. Video ini kan milikku. Makasih, guys. Sudah tradisi, guys ya. Boleh ngomong dikit. Padahal tadi udah ngomong panjang lebar. Diasar. Ojo unu ta guys. Aku boleh ngomong dikit ya guys. Ya izin dulu guys. Izin dirimu guys. Oke guys, aku mau ngomong dikit gini guys ya. Ya. Mancing ikan itu wajib hukumnya bagi umat manusia. Ya. Supaya apa? Wong Jawa ngomong ojo koyok bocah cilik. Jangan seperti anak kecil. Yang namanya anak kecil itu, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, pastikan tanganmu kuat, ya, mampu ya, strike ikan dari dalam air gelap gulita menyatu dengan dirimu. Artinya apa? Anak kecil itu nggak mungkin sanggup melakukan itu. Strike ikan dari air gelap gulita hingga menyatu dengan dirinya ikan itu. Nggak mungkin terjadi guys. Anak kecil itu megang joran aja takut. Megang air aja takut, dingin. Apalagi megang ikan yang ada durinya. Ya, maksudnya adalah ketika manusia dalam keadaan kosong-kosong itu, ya, dan mulai ada beban, dia harus mampu memegang erat-erat joran, ya, mampu berhadapan dengan air, ya, paham ya? Ini dari bidang apa ya, tata krama ya, sopan santun lah ya, anggap aja gitu ya. Ajaran suci mengajarkan yaitu matamu dipakai ya, paham guys? Karena di situ kamu menggunakan adab, mata ketemu mata ketemu lautan, mata ketemu hutan, mata ketemu langit, mata ketemu daratan dan sebagainya, mata ketemu mata. Ini setinggi-tingginya adab, ya. Komunikasi hablum minallah, hablum minannas dan semua alam semesta itu dari mata ketemu mata. Dan jauh itu sebelum Masehi ya, sebelum adanya zaman batu bahkan, mancing ikan itu sudah mengajarkan mata ketemu mata. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Dari sinilah muncul ajaran selanjutnya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya. Matamu dipakai ya. Itu hanya ada dalam ajaran pemancing ikan. Ajaran mancing ikan. Paham guys? Ketika manusia keadaannya kosong-kosong tanpa beban, manusia itu harus mampu mengangkat joran, berhadapan dengan lautan, air ya, gelap gulita ya. Kemudian strike ikan, memegang ikan erat-erat ya. Pastikan kamu itu bisa melakukan semua itu agar semua beban dalam hidupmu itu juga mampu kamu hadapi, mampu kamu selesaikan. Paham ya guys ya?
Intinya adalah mancing ikan ojo koyok bocah cilik. Jangan kau pernah lakukan lagi. Jangan pernah kau ragukan lagi. Jangan pernah kau ragukan lagi. Intelektualitas hanya ada disinilah adanya mancing ikan. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys.